Halo Sobat Sidikus, aku Anjulit Maria dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di sini, aku mau berbagi apa yang aku dapat setelah membaca buku yang berjudul Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Pembuatan. Buku ini nyampe 657 halaman, tapi sangat well-written. Buku Yudi Latif ini mengangkat topik yang sangat menarik. Mata Air Keteladanan adalah sebuah buku yang membahas tentang nilai-nilai kepemimpinan dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini ditulis oleh Yudi Latif, seorang akademis dan penulis terkenal di Indonesia. Dalam buku ini, Yudi Latif mengajak pembaca untuk memahami arti sebenarnya dari kepemimpinan dan keteladanan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga membahas tentang sejarah dan filosofis kepemimpinan, serta memberikan contoh-contoh nyata dari tokoh-tokoh yang berhasil menjadi pemimpin dan teladan bagi orang lain. Secara keseluruhan, Mata Air Keteladanan adalah buku yang sangat inspiratif dan memberikan banyak pelajaran berharga tentang pentingnya keteladanan dalam kehidupan. Buku ini cocok untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin menjadi teladan bagi orang lain dan mengembangkan teladan dalam diri sendiri. Ada 7 poin pembahasan dalam buku ini yang akan saya ulas dan akan saya sampaikan dalam video ini. Langsung saja, yang pertama ada bagian 14, memuliakan permusyawaratan rakyat. Secara singkat, pada bagian ini menyorot pentingnya musyawarah, kekeluargaan, dan semangat gotong royong dalam kebudayaan Indonesia, khususnya dalam pengelolaan air melalui subak di Bali. Subak bukan hanya merupakan sistem pengairan, tetapi juga mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti konflik air dan ahli fungsi lahan, subak tetap beradaptasi dan mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Selain itu, bagian ini menggambarkan perdebatan terkait sistem negara dan pemilihan umum antara Soekarno dan Muhammad Hatta yang mencerminkan upaya menggabungkan nilai-nilai kekeluargaan dengan prinsip demokrasi dengan landasan Pancasila. Ini mencerminkan semangat gotong royong dan kearifan lokal yang diintegrasikan ke dalam demokrasi nasional. Pada penerapan prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong dalam masyarakat dapat terwujud melalui langkah-langkah konkret, seperti pengelolaan sumber daya air ala subak, partisipasi masyarakat dalam keputusan lingkungan, promosi pariwisata berkelanjutan, praktik gotong royong sehari-hari, demokrasi lokal berbasis kekeluargaan, dan pendidikan nilai-nilai kebudayaan lokal dan Pancasila. Implementasi ini tidak hanya memperkaya kehidupan masyarakat, tetapi juga menjawab tantangan kontemporer sambil mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional yang berharga. Selanjutnya, yang kedua, pada bagian 15, memimpin dalam hakikat kebijaksanaan. Secara singkat, pada bagian ini dalam konteks demokrasi permusyawaratan di Indonesia, keberhasilan tergantung pada orientasi etis yang mencakup hikmah kebijaksanaan sebagai ciri penting. Nilai-nilai kebinekaan Pancasila seperti keturunan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan tercermin dalam pandangan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin seperti Muhammad Natsir yang menunjukkan bahwa dalam demokrasi, terpimpin kebijakan dan tindakan harus dipandu oleh nilai-nilai moral dan kehidupan yang luhur. Pertukaran pikiran antara Natsir dan Reslam Abdul Ghani pada 1956 memperjelas pandangan tentang hikmat kebijaksanaan dalam demokrasi permusyawaratan. Secara keseluruhan, bagian ini membahas kebijaksanaan etis, nilai-nilai moral, dan keterlibatan aktif dalam menangani konflik merupakan elemen kunci dalam menjalankan demokrasi permusyawaratan di Indonesia. Dengan pemimpin yang memiliki modal moral dan kebijaksanaan sebagai motor pergerakan menuju cita-cita dan kesejahteraan nasional. Pada penerapan nilai-nilai di masyarakat Indonesia,
melibatkan adopsi demokrasi permusyawaratan, integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan, pemimpin lokal yang menerapkan hikmah kebijaksanaan, penggabungan keimanan dan kearifan konseptual, keterlibatan aktif dalam penyelesaian konflik dan penggambaran kriteria kepemimpinan ideal berdasarkan nilai tradisional. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi, menciptakan lingkungan inklusif, adil, dan beretika dengan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sebagai dasar pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga, pada bagian 16 menuai pertanggungjawaban publik. Secara singkat, bagian ini membahas terkait demokrasi permusyawaratan di Indonesia. Di antaranya pembahasan mengenai makna kebebasan yang terkait dengan kesederajatan dan persaudaraan dalam konteks kekeluargaan. Selain itu, ditekankan pentingnya nilai-nilai keadilan sebagai pemelihara kesederajatan dan pemersatu kekeluargaan. Bung Hatta membahas keterkaitan antara kekuasaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dengan sila keadilan sosial. Bung Karno menyorot perlunya demokrasi politik dan ekonomi bekerja sama untuk menghindari ketidakseimbangan. Terdapat juga peringatan akan bahayanya kemerdekaan jatuh ke tangan kaum ningrat dan kapitalisme. Selanjutnya pembahasan tentang antisipasi terhadap krisis demokrasi akibat invasi kapitalisme di Indonesia dengan perkenanan pada demokrasi yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi. Peran pemimpin seperti Sultan HBX dan Joko Widodo sebagai contoh pemimpin dan komitmen moral pro-rakyat berwawasan keadilan sosial juga menjadi sorotan. Secara keseluruhan, bacaan ini menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keadilan sosial dan persaudaraan dalam membangun demokrasi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Pada penerapan nilai-nilai dan pandangan dalam bagian ini dapat diwujudkan dalam masyarakat Indonesia melalui forum musyawarah, demokrasi ekonomi dan politik, perjuangan kolektif melawan feodalisme, pendidikan demokrasi sosial, dukungan pemimpin pro-rakyat, gerakan reformasi, dan kesadaran akan ancaman kapitalisme. Dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, memastikan distribusi kekayaan yang adil, yang membangun semangat kolektif masyarakat dengan membentuk fondasi demokratis, inklusif, dan berlandasan nilai-nilai kekeluargaan. Selanjutnya yang keempat, pada bagian 17, memajukan kesejahteraan umum. Secara singkat, pada bagian ini adalah bahwa Indonesia memiliki cita-cita lama untuk masyarakat adil dan makmur, mencerminkan perjuangan sejarah dan komitmen terhadap revolusi politik dan sosial. Visinya mencakup integrasi demokrasi politik dan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang menghargai keadilan, kesejahteraan, dan kesejahteraan kolektif. Bagian ini menggambarkan pandangan Indonesia terhadap pembangunan masyarakat adil dan makmur, menekankan nilai-nilai kolektivisme, keadilan, dan pertanggungjawaban sosial dengan pencapaian tujuan tersebut. Para pendiri negara menolak individualisme laissez-faire dan membela sosialisme yang menghargai kerjasama, kesetaraan, dan kebebasan individu dalam kerangka tanggung jawab sosial. Bagian tersebut menegaskan pentingnya integrasi demokrasi politik dan ekonomi, menolak terhadap individualisme, serta pentingnya kerjasama dan pertanggungjawaban sosial dengan menciptakan kesejahteraan kolektif. Secara keseluruhan, bagian ini menyorot pandangan Indonesia terhadap pembangunan masyarakat adil dan makmur dan menekankan integrasi demokrasi politik dan ekonomi, penolakan terhadap individualisme, serta pentingnya kerjasama dan pertanggungjawaban sosial dalam mencapai kesejahteraan bersama. Visi ini mencerminkan tekad untuk melibatkan keseluruhan masyarakat dan perjuangan menuju tujuan tersebut. Pada penerapannya, masyarakat Indonesia dapat mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi politik dan ekonomi dengan mendukung kebijakan yang mengurangi kesenjangan ekonomi, mempromosikan keadilan, dan menciptakan peluang setara. Selain itu, penolakan terhadap individualisme laissez-faire
dapat diimplementasikan melalui kampanye dan edukasi untuk mengubah budaya masyarakat menuju kerjasama dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Implementasi sosialisme yang menghargai kerjasama terjadi melalui dukungan terhadap inisiatif terhadap koperasi dan program kesejahteraan. Masyarakat juga dapat terlibat dalam pembentukan kebijakan mengelola sumber daya alam dengan pertanggungjawaban, memperkuat semangat gotong royong, mendukung koperasi, dan memasukkan nilai-nilai kolektivisme dalam kurikulum pendidikan. Melalui partisipasi aktif dengan proses demokratis, termasuk pemilihan umum, masyarakat Indonesia dapat membangun fondasi untuk masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan visi para pendiri negara. Selanjutnya yang kelima, pada bagian 18 menyelenggarakan jaminan pelayanan sosial. Secara singkat, bagian ini menekankan pentingnya perlindungan keselamatan, kesehatan, dan jaminan sosial serta hak hakiki yang harus dilindungi oleh negara. Hak-hak dasar, individu, dan kelompok, termasuk hak sosial seperti pelayanan kesehatan, dianggap sebagai syarat untuk mencapai keadilan sosial. Sejarah perjuangan di Indonesia melibatkan berbagai tokoh masyarakat dan individu yang berkomitmen pada kesejahteraan bersama. Pentingnya peran negara dan masyarakat tercermin dalam pembentukan Badan Pelayanan Jaminan Sosial, yaitu BPJS, dan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik dan terjangkau, khususnya untuk masyarakat yang berpendapatan rendah. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi dan pemenuhan hak-hak sosial tetap menjadi fokus, dan perjuangan untuk mencapai keadilan sosial terus berlanjut. Dalam masyarakat, penerapan nilai-nilai tersebut melibatkan partisipasi aktif dalam program jaminan kesehatan nasional, seperti BPJS, untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik. Masyarakat mendirikan pusat kesehatan mandiri untuk membantu kelompok rentan, mengikut semangat pahlawan kesehatan seperti Tirto Aji Sujo dan Cipto Mangkusumo. Kegiatan relawan seperti yang dilakukan Sugeng Siswo Yudono menunjukkan semangat kepedulian terhadap sesama dan dukungan kepada penyandang cacat. Partisipasi dalam pengambilan keputusan lokal, khususnya terkait kebijakan kesehatan, memastikan bahwa masyarakat tercermin dalam kebijakan yang diimplementasikan. Program edukasi kesehatan komunikasi diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan akses pelayanan, memungkinkan masyarakat lebih efektif terlibat dan menciptakan perlindungan keselamatan, kesehatan, dan jaminan sosial serta memperkuat fondasi keadilan sosial. Selanjutnya yang keenam, pada bagian 19 mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara singkat, bagian ini adalah bahwa pendidikan dianggap sebagai kunci utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan, dan meraih kemajuan. Pandangan ini ditegaskan oleh tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan Amartya Sen yang menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk manusia yang dapat berperan efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Amartya Sen menyorot pendidikan sebagai peluang sosial fundamental untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, dan bahwa keberhasilan suatu bangsa tidak hanya tergantung pada pendapatan per kapita tetapi juga pada kapitalis sumber daya manusianya. Ketidakmampuan membaca dan menulis dianggap sebagai hambatan dalam partisipasi ekonomi dan politik, sehingga pentingnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemikiran serupa juga ditetapkan oleh pendiri bangsa Indonesia, seperti Ki Hajar Dewantara dan Raja Ali Haji, yang menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk budaya, adab, dan kemajuan masyarakat. Bahkan wanita seperti R.A. Kartini merasa memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan pendidikan, menganggap sebagai kewajiban kebangsawanan. Sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan perjuangan untuk mengatasi diskriminasi, memperluas kesempatan belajar, dan mempertahankan mutu pendidikan.
Meskipun tantangan antara kuantitas dan kualitas masih relevan, investasi dalam pengetahuan material dan terutama investasi dalam mental manusia diperlukan. Secara keseluruhan, pendidikan memegang peran krusial dalam membentuk masyarakat yang cerdas, beradab, dan sejahtera, serta menjadi landasan kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Bagian ini menggarisbawahi bahwa pendidikan memainkan peran kunci dalam pembangunan bangsa, menciptakan kesetaraan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam masyarakat, penerapan program pendidikan inklusif, pelatihan guru, kampanye kesadaran pendidikan, pengembangan kurikulum berbasis keterampilan, pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, pemantauan kualitas pendidikan, investasi infrastruktur, kemitraan pemerintah dan swasta, penguatan keterlibatan orang tua, serta pelaksanaan program pendidikan darurat menjadi langkah-langkah strategi untuk memastikan setiap individu, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih efektif memanfaatkan pendidikan sebagai alat kunci dalam mencerdaskan, memajukan, dan menciptakan masyarakat yang cerdas, beradab, dan sejahtera. Selanjutnya yang ketujuh, bagian terakhir yang aku ulas, 20, pembangunan yang berkelanjutan untuk keadilan dan perdamaian. Secara singkat, bagian ini menyorot pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan sebagai aspek utama dalam mencapai kemajuan nasional. Pembangunan yang berorientasi pada keuntungan jangka panjang, kemandirian ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana menjadi kunci untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kesederhanaan etos kerja dan dukungan keagamaan yang juga memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, pemimpin yang memberikan teladan dan sistem pemerintahan yang efektif diperlukan untuk mencapai visi ini dan mewariskannya kepada generasi masa depan. Dalam masyarakat, menerapkan berbagai langkah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan, termasuk pembangunan berkelanjutan dengan perkenanan pada kemandirian dan pelestarian lingkungan. Gagasan negara, kesejahteraan, dan kemandirian diterapkan untuk mengurangi ketergantungan pada kapitalisme asing, fokus pada manajemen pemerintahan yang efektif mencegah elitisme baru, sikap hidup sederhana dan etos kerja ditanamkan melalui kampanye kesadaran, sementara dukungan keagamaan pada etos kerja ditingkatkan melalui program pendidikan. Integritas dan tanggung jawab pemimpin diutamakan dalam pendidikan kepemimpinan. Masyarakat aktif berpartisipasi dalam program pembangunan berkelanjutan, moral dan budi pekerti dipelihara melalui pendidikan karakter, tradisi dan budaya yang mendukung nilai-nilai sosial dipertahankan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat digalakkan. Melalui langkah-langkah ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencapai keadilan, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan. Jadi, sekian dari ulasan dan pemahaman aku tentang buku yang aku baca ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. See you!